Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Haryanto, dari kampus Inaifas Kencong Jember. Di sini saya akan menerangkan tentang najis, di mana najis merupakan salah satu hal yang bisa membatalkan rangkaian ibadah bagi umat Islam. Di sini najis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu najis muhafaf, najis mutawasito, kemudian ada najis mughaladhah. Di mana najis muhafaf atau najis ringan ya, contohnya seperti air kencing bayi laki-laki. Di sini untuk mensucikannya cukup mudah ya. Kita hanya cukup membersihkan air, kemudian dibilas hingga tidak berbau, itu sudah bisa mensucikan najis tersebut. Kemudian ada najis musawasitoh atau najis sedang. Contohnya najis mutawasitoh antara lain yaitu darah haid, kotoran manusia, air mani, kemudian minuman keras, kotoran hewan ya, kecuali bangkai manusia dan ikan atau belalang. Untuk bangkai manusia, ikan dan belalang ini tidak termasuk najis ya bangkainya. Kalau bangkai-bangkai yang lain itu najis. Untuk mensucikannya, najis ini kita harus menghilangkan bau rasa dari zat tersebut. Contohnya seperti kotoran ayam ya. Jadi di sini kotoran ayam itu dihilangkan bentuknya. Jadi kotorannya dihilangkan, kemudian sampai tidak berbau. Jadi kita bilas sampai bau kotoran tersebut hilang. Baru bisa dikatakan suci. Kalau kita hanya menghilangkan kotorannya aja tapi masih berbau, itu masih najis. Jadi kita harus menghilangkan rasa, bentuknya, dan baunya itu. Kemudian di sini ada najis mughaladhah, yaitu najis berat. Najis berat ini contohnya ya seperti kotoran anjing, terus air liur anjing, kemudian babi ya. Jadi apalagi kena gigit anjing ya, itu harus mensucikannya, harus dibersihkan najis tersebut, kemudian dibilas dengan air 7 kali, dan yang salah satunya dengan tanah. Jadi harus dengan tanah, ada campuran tanah. Mengapa? Karena tanah itu bisa melunturkan virus atau hal-hal yang membahayakan gitu. Jadi wajib untuk mencampuri dengan tanah. Jadi dibersihkan sampai 7 kali, kemudian yang salah satunya harus air tersebut harus dicampur dengan tanah. Kemudian dari najis-najis tersebut ada sebutan najis di lain 3 hal tersebut, yaitu najis ma'fu atau najis yang dimaafkan. Najis ini tidak perlu dicuci atau dibasuh. Jadi najis yang dimaafkan, seperti contohnya percikan
air hujan ya. Jadi kalau hujan kan banyak air yang tergenang, nah itu percikannya itu dimakfu. Kemudian nanah yang sedikit itu dimakfu juga. Debu, kemudian seperti yang lain itu pokoknya yang dimakfu. Nah, seperti itu. Cara mensucikannya tidak usah disucikan, yang penting hilang ya, dimakfu sudah suci sendiri. Ya cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.